Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته لعلنا ونتوب الخير واجعله لنا حجة يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما نافعا. الفاتحة. Kalau ini pertemuan minggu yang lalu, Pulau Panjang Stoyo masih membahas tentang hadis Rasulullah yang mengatakan tentang pembagian proses puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu wa syahrul awal rahmah. Ramadan adalah bulan yang permulaannya penuh dengan rahmat Allah. Awsatuhu maghfirah, pertengahannya adalah maghfirah penuh dengan ampunan. Wa akhiruhu itqum minan nar,
dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Kalau ini sampun kita bahas 10 hari pertama. Di dalam 10 hari pertama yang harus kita lakukan adalah taqalli, mengosongkan diri dari sifat-sifat atau perilaku-perilaku yang tidak baik. Kalau ini sudah kita bahas, di 10 hari pertama ini kita harus mengoreksi diri kita pribadi, kita cari, kita temukan sifat-sifat awak iki sing elek apa. Kemudian sebisa mungkin sifat-sifat jelek kalau niku dihilangkan. Nek saged sedaya sifat jelek, karakter jelek yang ada pada diri kita ini dihilangkan. Muring-muringan, medit, males, rasa-rasa senang dan sebagainya. Niku nek saged hilang, jangan sampai kita teruskan. Nek saged keseluruhan, tetapi Rasulullah matur bahwa untuk menghilangkan kebiasaan budaya yang tidak baik dalam diri kita ini butuh perjuangan yang besar. Sehingga Kanjeng Nabi membawakan kita akan berhadapan dengan suatu perang yang besar di dalam masalah ini adalah di awal bulan Ramadan, yaitu yang disebut dengan jihadul akbar, perang yang besar. Perang besar ini adalah menghilangkan karakter-karakter, sifat-sifat, perilaku, kelakuan-kelakuan sing gak apik. Alhamdulillah para jamaah saat ini insya Allah sampun masuk puasa ke-13. Berarti kula panjenengan sedaya sampun masuk 10 hari kedua. Kita masuk tahap perjalanan puasa yang kedua. Seseorang yang berhasil dalam jihad akbarnya, kula panjenengan sing dalam 10 hari kalau ini sakit menemukan perilaku-perilaku yang tidak baik, kemudian kita berusaha untuk menahan perilaku itu jangan berkembang, berusaha menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik pada diri kita. Maka kalau orang itu berhasil, dia akan mempunyai kemampuan pengendalian diri, mampu mengendalikan dirinya. Ini adalah tahapan awal untuk kula panjenengan sedaya dadi wong sing takwa. Wong sak takwa itu wong sing iso ngontrol awake, orang yang menyadari dirinya, orang yang menyadari kekurangannya, orang yang menyadari perilaku-perilaku yang baik yang ada pada dirinya kemudian dikendalikan. Sehingga orang yang mempunyai pengendalian diri, orang yang mempunyai kesadaran diri, aku iki apa, sifat elekku apa, itu adalah kesadaran diri. Mereka akan mampu menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik tadi. Dan dampaknya, kalau kita sudah kula panjenengan sedaya sudah menyadari kekurangannya awak iki apa, aku iki duwe kelemahan apa, aku duwe kebiasaan perilaku perbuatan elek sing apa. Kalau kita sadar itu, maka selanjutnya kita harus mampu mengendalikan ojo sampai sifat-sifat elek ini diterus-terusno. Itu yang dikatakan menghindari perbuatan negatif dan dampaknya, serta memiliki kesadaran akan kehadiran Allah di dalam kehidupannya pada setiap saat. Kula panjenengan sedaya sadar nek Gusti Allah itu selalu ada. Ini yang sangat penting, jemaah. Kula panjenengan sedaya harus sadar setiap saat bahwa Allah itu selalu bersama kita, bahwa Allah itu selalu mengawasi perilaku kita, bahwa Allah itu akan memperhatikan apa yang kita lakukan setiap saat. Ini yang jarang kita sadari. Seringkali kula panjenengan sedaya tidak sadar bahwa Allah itu selalu melihat kita, Allah itu selalu memperhatikan kita, Allah itu selalu bersama kita. Itu yang jarang kita sadari. Nah, orang yang sukses untuk mengendalikan dirinya akan menyadari bahwa Allah selalu bersama kita. Itu yang harus kita lakukan di 10 hari pertama kalau ini. Nah, sekarang kula panjenengan sedaya masuk di 10 hari kedua. Apa yang harus kita lakukan setelah kita membersihkan
diri kita dari sifat-sifat, dari perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan sing gak apik. Di dalam skema ini digambarkan untuk 10 hari kedua yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi wa ausatuhu maghfirah, itu adalah kita diampuni oleh Allah. Kenapa Allah mengampuni kita? Ya karena kita mempunyai keniatan yang kuat untuk menghilangkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu. Sehingga perbuatan-perbuatan yang tidak baik kemarin, karena kita punya niatan untuk menghapus, diampuni oleh Gusti Allah. Wis bersih insyaallah. Okay. Maka Ramadan dikatakan sebagai pembakar. Ramadan itu pembakar dosa-dosa kita. Niki yang harus kita sadari dan harus kita lakukan. Ojo terus poso mau anggap poso mau. Nah, makanya Kanjeng Nabi mendakwakan poso itu didasari imanan, keyakinan. Keyakinan itu muncul karena kula panjenengan sedaya gelem belajar, nek wis gelem belajar, gelem sinau, gelem ngaji, akhirnya sadar, akhirnya ngerti itu imanan. Waktu sabar, maka puasa di samping harus kita yakin dan tahu, paham, kita harus selalu mengkoreksi, mengevaluasi, menghisap diri kita itu bagaimana. Maka orang yang sudah bisa puasanya bisa imanan waktu sabar, didasari pemahaman dan selalu melakukan koreksi, evaluasi, maka puasa orang ini nanti akan ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Dosa-dosa orang itu akan diampuni oleh Allah yang setahun kemarin. Loh, niku. Nek wis dosa diampuni karo Gusti Allah niki awak mulai tadi bersih. Itu nanti akhirnya kita di akhir bulan Ramadan mendapat gelar atau kondisi kita menjadi Idul Fitri, kembali suci. Nah, di 10 hari kedua ini kita harus apa yang kita lakukan? Tahalli. Tahalli itu menghias diri. Menghias diri. Artinya di sini kula panjenengan sedaya puasane gak poso fisik lagi. Yang harus kita pertajam adalah poso nafsaninya, jiwanya yang harus kita bersihkan, kita lakukan apa di 10 hari kedua. Nah, 10 hari kedua adalah saatnya kita menanam. Bulan Ramadan diibaratkan sebagai tanah yang subur, yang siap ditaburi benih-benih kebaikan, benih-benih kebajikan. Tanah yang subur ini telah kita bersihkan dari penyakit-penyakit, dari hama, dari wereng di 10 hari pertama kemarin. Nah, diri kula panjenengan sedaya awak iki 10 hari pertama niku kalau kula panjenengan sedaya kan pun melakukan pembersihan sifat-sifat elek. Nah, bersih pun. Bersih dari sifat elek. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Nah, adalah menenami, membiasakan diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Berpuasa selama bulan Ramadan adalah usaha manusia sekuat kemampuannya. Ini yang perlu digarisbawahi, usaha kula panjenengan sedaya sekuat kemampuannya, sesuai kadar kemenungsane, sesuai dengan kondisi dirinya. Puasa Ramadan adalah usaha manusia sekuat kemampuannya untuk mencontoh Tuhan, mencontoh Allah dalam sifat-sifatnya. Nah, ini yang nanti yang kula panjenengan sedaya di 10 hari kedua membiasakan diri seperti sifatnya Gusti Allah. Kalau orang-orang ahli hikmah mengatakan tafalluqu fi khuluqillah, berakhlaklah seperti akhlaknya Gusti Allah. Nah, ngoten. 10 hari kedua adalah saatnya kita menghias diri dengan sifat-sifat Allah. Saatnya kita tahalli. Nah, sifat elek-elek ini pun dibuai sakniki diganti dengan sifat-sifat baik, sifat-sifat Allah. Nah, niku nggih. Kalau diri kita ini masih kedunungan sifat elek, kelakuan-kelakuan elek, maka sifat-sifat baik Allah ini tidak akan bisa masuk. Karena jelek dan baik akan bertentangan terus. Maka orang ahli hikmah mengatakan nek isi kosong, nek kosong isi. Niku kalimat yang disampaikan oleh ahli hikmah. Awak iki nek isi
isi nafsu. Di dalam diri kalau kita itu dikuasai nafsu, maka Allah di dalam diri kita itu kosong, tidak akan bisa muncul sifat-sifat Allah itu. Tetapi kalau kita itu kosong dari nafsu kita, atau nafsu ini bisa dikendalikan, kalau dalam bahasa proses puasa ini kita hapus sifat-sifat jelek di 10 hari pertama, berarti kosong udah. Maka nek kosong isi, maka sifat-sifat Allah ini akan meresap di dalam diri kita. Kalau bahasa ibarat yang ada di Al-Quran kalau ini, lampu sing jero toples ini, ya, lampu sing ditutup toples ini. Lampu ini adalah ruh suci kita, toples ini adalah jiwa kita. Lampu sing jero toples ini sinare isok metu nang jaba toples, nek toplesnya bersih, ngoten nggih. Tapi lampu ini sinare gak isok metu nang jaba toples karena toplesnya reget rusuh. Ini ngeten. Jadi kalau jiwa kita itu bersih dari sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang negatif, maka sifat-sifat positif dalam hal ini adalah karakter atau sifatnya Allah akan bisa masuk ke dalam diri kita. Nah, itu jadi syarat orang itu dapat menerima oleh Lailatul Qadar, karena minggu 10 hari ketiga ini nanti membahas Lailatul Qadar 10 hari ketiga ya. Jadi 10 hari pertama itu pembersihan, 10 hari kedua itu kita mengisi diri kita dengan sifat-sifat yang baik, 10 hari ketiga ini adalah turunnya Lailatul Qadar. Sapa wong sing oleh Lailatul Qadar, yaitu wong sing awake gak kedunungan perilaku-perilaku elek. Maka di dalam puasa ini nanti kula panjenengan sedaya diajari oleh Kanjeng Nabi, ayo 10 hari pertama dibersihni kabeh sifate. Sing elek-elek itu dibersihni, dibuahi. Tek awak iki bersih. Nek wis bersih, maka sifat baik Allah akan turun pada diri kita sehingga kula panjenengan sedaya mendapatkan Lailatul Qadar, malam penentuan kehidupan kita. Nanti kula ceritakan bagaimana orang yang dikatakan mendapatkan Lailatul Qadar itu. Yang Lailatul Qadar itu seperti ibadah 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfin syahr. Koyok wong ibadah 1000 bulan, ibadah 83 tahun, berarti ibadah saumur. Lho wong nek ibadah saumur apik tok terus ya napa? Ya enak, jero uripe ibadah tok wong saumur. Itulah orang yang dapat Lailatul Qadar. Nah, di 10 hari kedua ini Bapak Ibu para jamaah, saatnya kita menghiasi diri dengan sifat-sifatnya Allah, karena di 10 hari pertama kemarin kula panjenengan sedaya membersihkan dari perilaku yang tidak baik. Lah kula dereng berseni ya, Pak. Wingi poso nggih, mau poso tok lho ala. Kemarin yang saya katakan kalau ndak bisa semua perilaku elek iki diberseni, nek iso ya sitok ae. Sitok satu dari perilaku jelek kula panjenengan sedaya, ayo dibuat. Sehingga nanti di dalam diri kita, dalam jiwa kita itu ada ruang kosong yang akan diisi sifat baik. Benih yang harus kita tabur di 10 hari kedua ini adalah benih-benih yang dapat mengantarkan kula panjenengan sedaya bersifat dengan sikap dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kula panjenengan tanamkan di dalam diri kita, sehingga sikap dan sifat tersebut dapat menghiasi diri menjadi suatu kebiasaan. Misalnya nanti kula panjenengan sedaya, Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu apa? Maha kasih. Maha kasih. Nek wong Jawa ngarani welas asih. Misalnya kula panjenengan mengambil satu sifat Allah ini ke dalam, kita tanamkan di dalam diri kita di 10 hari kedua ini. Aku niat awakku tak dadekno wong sing duwe welas asih. Nek wingi aku gampang ngamukan, gampang tersinggung, medit. Saiki mulai 10 hari kedua, tanggal 13 Ramadan iki. Lho sakniki pun masuk 14 nggih. Pun mantun asar. Aku niat awakku tak dadekno wong sing duwe sifat, duwe karakter Gusti Allah, yaiku welas asih. Welas asih nang sapa? Nang semua makhluk.
baik sesama manusia, menungso iki mbok agama Islam, mbok gak agama Islam, tetep tak kei welas asih. Aku harus berbelas kasih. Kasih sayang. Atau kepada makhluk selain manusia, bisa binatang, tumbuhan, atau alam. Misalnya ngoten nggih. Sifat dan sikap itu nanti kita biasakan, kita harus welas asih. Jadi wong keras, wong ngamukan iku kalah karo poso. Kalau wingi sampun diceritakan Mas Dian piye. Nafsu iku kalah karo poso. Wis sampun kula ngrasakaken. Kegiatan-kegiatan nek gak poso, waduh. Nek kudu ngamuk nek gak poso, wis langsung ae. Tapi nek poso ngene iki, arepe ngamuk. Awake lemes, gak duwe tenaga. Nah, kalau sudah seperti itu terbiasa seperti itu lemas. Karena kasih sayang ini adalah kelembutan jiwa. Ngoten nggih, kelembutan jiwa. Mari kita tatamkan. Nanti kita bahas bagaimana sifat-sifat Allah yang ada 99 itu penerapannya pada diri kita bagaimana. Nek nutup waktune kula critakno kabeh. Nah, kalau sudah kita biasakan nanti istiqomah menanamkan kasih sayang. Panjenengan sing biasa nang sawah, niki kan nang sawah, nggarap sawah, ngopeni pari, ini adalah bentuk kasih sayang jenengan. Sudah terasa di situ sebetulnya. Panjenengan sing sebagai tukang, nggih, lolo ambek banyu, ambek pasir diudak ngoten napa? Semen diudak sabar, teke dadi situ manunggal di situ. Itu bentuk adalah pembelajaran kasih sayang. Jenengan sebagai tukang bangun nata bata ya apa carane bangunan iki iso apik, niku adalah bentuk kasih sayang. Bagaimana caranya bangunan ini supaya baik? Panjenengan tidak hanya menggunakan akal saat bekerja itu, tapi juga menggunakan hati. Sampai ukur, dilot dhisik, diukuri sakmene terus dipasang, ditutuk tuk diratakno ngene lah. Tak jamin ya apa carane gawe apa niku posisi dawane kolom wesi sak atase kaya ngono ditekuk gena akhirnya dadi kolom kaya ngono. Lah ini adalah bentuk kasih sayang kula panjenengan terhadap benda. Nah, kalau itu kita biasakan, kita bekerja, kita berkomunikasi dengan siapapun dengan model-model kasih sayang itu, maka sifat kasih sayang itu akan menghiasi diri kita, mewarnai tingkah laku kita, serta mempengaruhi cara berpikir kita. Asal sifat itu kita resapi, kita jadikan perilaku, maka itu nanti akan membekas. Targetnya adalah karakter-karakter Allah tadi membekas pada diri kita. Yang semua itu harus kita lakukan melalui kerja keras. Di awal kula panjenengan sedaya sudah kerja keras, oleh Kanjeng Nabi dikatakan sebagai perang besar untuk mengalahkan hawa nafsu. Kemudian kita isi dengan sifat-sifat baik. Nah, proses seperti ini nanti menjadikan diri kita itu seperti akhlaknya Allah. Ini butuh kerja keras, tanpa henti dan secara rutin harus dilakukan terus menerus. Istiqomah. Panjenengan harus menyadari, aku kudu dadi wong sing lemah lembut. Misalnya panjenengan mengambil sifat Rahman ini, aku harus menjadi orang yang penuh kasih sayang kepada siapapun. Ini harus disadari terus setiap saat kula panjenengan sadar dan terus dilakukan secara istiqomah sampai terbiasa. Makanya para kiai kalau biyen niku nggih, nek wong melok torekot niku kan jalan untuk menjadi hakikat. Makanya dikai amalan. Iki wacon ping sakmene ewu, iki wacon ping sakmene atus. Itu adalah usaha yang keras agar kula panjenengan sedaya selalu eling Gusti Allah, torekot jenengan. Akhirnya nanti amalan-amalan seperti itu, wirid-wirid seperti itu menjadi biasa, menjadi tidak berat. Iki sholawat naria, wacon ping 1000, ben mari sembahyang. Mbok wacon naria ping 1000, ya apa ya? Tetapi karena kepingin dengan semangat yang membaca yang kuat, katanya Pak Profesor Kuresiap, maka itu harus dilakukan. Karena tidak boleh kiai wis awak itu wis dibayat. Akhirnya dilakukan terus dilakukan terus, akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan inilah nanti kula panjenengan sedaya ada bekas apa yang kita lakukan tersebut.
Niki wonten 99 sifat Allah yang akan kula tampilkan ngeten para jamaah. Panjenengan mungkin nate mirengaken pengajian suatu saat Kanjeng Nabi niki berhadapan kali sahabat ngeten niki. Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Sahabat, iki kok ana wong calon ahli swarga teko mrene. Nate pireng niki cerita niki. Teng hadis. Sahabat para sahabat, iki kok akan datang seorang ahli surga datang ke sini. Nah, para sahabat saat itu ngenteni sapa ahli swarga itu. Akhirnya datang seorang sahabat Ansor. Oh iki wong ahli swarga. Besok lagi Kanjeng Nabi pada pertemuan ngeten iki matur malih. Sahabat, iki kok ana jange teko wong ahli calon ahli swarga. Dinteni karo para sahabat. Sing dugi sinten? Nggih wong niku wau. Sampai 3 hari Kanjeng Nabi dawuh ngoten niku. Hari ketiga Kanjeng Nabi dawuh malih, sahabat, iki kok ana wong ahli swarga kabeh datang ke sini. Datang orangnya. Ya pancet wong iku. Nah, salah satu sahabat ya, Abdullah bin Amr itu penasaran. Apa istimewa wong iki? Kok sampai Kanjeng Nabi mengatakan bahwa orang ini adalah ahli surga. Akhirnya Abdullah bin Amr ini bersiasat mencari kejelasan, keterangan amalan nopo sing dilakoni wong iki, sahabat Ansor iki, kok sampai Kanjeng Nabi mengatakan bahwa orang ini adalah ahli surga. Akhirnya Abdullah bin Amr ini datang ke rumah orang tersebut, nginep di rumahnya orang itu dengan alasan ada permasalahan keluarga. Ada permasalahan keluarga, sahabat kula tak nginep teng mriki paling tidak 3 dinten mawon. Akhirnya dipersilakan oleh sahabat Ansor tadi. Oke. Setiap hari diperhatikan oleh Abdullah bin Amr. Amalan nopo sakjane? Duwe amalan nopo wong iki? Kok sampai Kanjeng Nabi mengatakan orang ini ahli surga? Hari pertama Abdullah bin Amr tidak menemukan amalan yang istimewa dari orang itu. Tidak ada. Ya biasa sembahyang 5 waktu, biasa. Hari kedua penasaran Abdullah bin Amr. Dilihat pagi sampai pagi lagi, diamati amalan apa yang dilakukan sahabat ini sampai Kanjeng Nabi mengatakan dia sebagai ahli surga. Tetap tidak ada amalan yang istimewa, tidak ada. Hari ketiga dia pancet ngoten niku. Akhirnya gak betah Abdullah bin Amr. Nun sewu, sahabat. Nggih Pak Abdullah bin Amr. 3 hari berturut-turut Kanjeng Nabi itu bawakan nek panjenengan niki ahli surga. Kula badhe tanggung. Nggih. Abdullah bin Amr niki wau pun ngomong, sakjane kula niki mboten enten masalah keluarga terus nginep mriki mboten. Cuma kula kepengin roh amalan apa sing sampeyan lakoni sing apik sing istimewa sehingga Kanjeng Nabi sampai mengatakan panjenengan ini ahli surga. Terus ya napa? Kula delok amalan sampeyan nggih ngoten-ngoten niku, nggih biasa mawon. Maka sahabat Ansor ini juga menjawab, "Ya, memang amalan saya juga seperti itu, tidak ada yang istimewa." Nah, akhirnya Abdullah bin Amr ini pamit pulang, ternyata tidak ada. Abdullah bin Amr pamit pulang, kemudian dipanggil sama orang ini. Wahai Abdullah bin Amr, oh nggih, wonten napa? Kencik pun mantuk dia. Kula eling. Mengapa Kanjeng Nabi sampai mengatakan saya ini ahli surga? Saya punya suatu keyakinan, hanya satu. Napa niku? Saya tidak pernah iri, tidak pernah dengki terhadap orang lain. Tunggu betul. Pun niku tok, nggih. Selama hidup kula niki mboten nate iri, mboten nate dengki. Iri dengki ngertos nggih? Gak seneng nek wong liya dapat nikmat iku kula mboten nate ngoten niku. Kesimpulannya apa? Wong gak duwe iri dengki selama hidup bisa menjadikan orang itu menjadi ahli surga. Nek wong wis dadi ahli surga berarti hidupnya ini barokah. Apa namanya?
khairum min alfi syahr. Lho ngoten lho. Panjenengan tidak harus mengamalkan sifat-sifat Allah yang 99 itu. Tidak harus seperti itu. Tidak mungkin kuat kula panjenengan sedaya. Ambil satu saja, misalnya sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman, kasih sayang. Amalkan sifat Ar-Rahman, kasih sayang itu. Terus dalam kehidupan panjenengan harus punya kasih sayang terhadap sesama manusia, baik menungso iku Islam apa maupun menungso iku gak Islam. Kasih sayang terhadap hewan, kasih sayang terhadap tumbuhan, kasih sayang terhadap alam. Niku sampean pegang terus. Di samping kula panjenengan sedaya melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadah yang lain, tetapi di dalam diri kula panjenengan sedaya mempunyai sifat kasih sayang. Insya Allah kula panjenengan sedaya akan termasuk orang-orang ahli surga seperti sahabat Ansor yang dikatakan Rasulullah sebagai ahli surga niku wau. Para jamaah, monggo di 10 hari kedua niki kula panjenengan sedaya mengambil salah satu dari sifat Allah itu kita terapkan dalam kehidupan kita. Itu yang disebut dengan menghiasi diri dengan sifat-sifat Allah. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya satu istiqomah memilih itu sampai akhir hayat kula panjenengan sedaya, sehingga kula panjenengan sedaya nanti termasuk tercatat sebagai ahli surga. Makaten sampun maghrib kula akhiri, muga-muga kula panjenengan sedaya diberikan kekuatan bisa beristiqomah untuk melakukan kebaikan-kebaikan